Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Mau'izah hasanah oleh guru kita Gus Abdul Hamid bin Hasan Jauhari dari Madura. Fa'alaihi falyatafadhal mashkura. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati ayunina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair wa bika nasta'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Hadratal muhtaramin, para habaib, para alim ulama, para masyayikh, para tokoh masyarakat yang sangat saya muliakan, wa akhussu bidzikri kepada yang terhormat Al Habib Abdul Qadir Maulad Dawilah hafizahullahu taala, dan juga para habaib yang lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat kepada beliau-beliau. Para hadirin hadirat rahimakumullah, alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di malam ini. Kita bisa berkumpul, ngaji bersama, bersalawat bersama, melihat kekasih-kekasih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita kelak dikumpulkan bersama beliau dan dipimpin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga semoga kita bisa mendapatkan barokah dan ilmu yang bermanfaat. Salawat serta salam kita curahkan ke haribaan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarga dan sahabat-sahabatnya. Para hadirin hadirat rahimakumullah, saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah, malam ini saya ingin menyampaikan ada satu kalimat dari Sayyiduna Ali karramallahu wajhah. Orang yang cerdas adalah orang yang memperbaiki hidupnya sendiri dan juga melangkah untuk masa depan. Yang pertama, memperbaiki hidupnya sendiri. Kita hidup tujuannya apa? Ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau tujuan hidup kita adalah ibadah, maka agama dan juga pejuang-pejuang agama sebagian juga dari hidup kita. Maka kita perbaiki hati kita, perbaiki rasa cinta kita kepada beliau. Para hadirin hadirat rahimakumullah, alhamdulillah malam ini saya diberikan kehormatan oleh Habib. Saya senang sekali karena di depan saya banyak pemuda dan pemudi. Saya di Madura salah satu orang yang ikut berjuang menyebarkan dan mengenalkan agama Nabi Muhammad kepada pemuda-pemudi. Sedikit cerita, dulu saya belajar di Madura. Setelah belajar di Madura, saya berangkat ke Arab Saudi. Saya sekolah di Saudi. Saya pulang dari Arab Saudi, saya duduk di musola. Saya melihat banyak santri. Saya keingat, ternyata santri-santri itu mereka adalah umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi umat Nabi Muhammad bukan cuma santri. Umat Nabi Muhammad adalah manusia dan saudara-saudara kita yang ada di pinggir jalan. Yang rambutnya hitam, yang rambutnya putih, yang rambutnya kuning, yang rambutnya merah, seburuk apapun dia, mereka adalah saudara kita sesama muslim. Mereka berhak menerima agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari itu Rasulullah bersabda, "Ballighu anni walau ayah." Sampaikanlah dariku walaupun satu ayat. Maka dari itu kita carakan bagaimana agama ini masuk. Akhirnya saya pergi keluar, ketemu dengan satu
pemuda, saya tanya, Mas, kenalan, nama saya Hamid. Ini saya mau bincang-bincang dan cerita-cerita sama Mas. Akhirnya dia cerita, saya tanya, Mas, Masnya sholat? Alhamdulillah kadang-kadang. Alhamdulillah saya jarang. Kenapa Mas? Saya tidak tahu yang mau sholat. Ayah saya sibuk kerja, ibu saya sibuk kerja, dan saya takut tidak sah karena kalau saya sholat tidak pakai celana dalam. Apa hubungannya sholat dengan celana dalam? Berarti ini sekarang ada banyak kekonyolan. Ini salahnya siapa? Bukan salah emas sendiri. Memang dia salah, tidak belajar agama, tidak mencari agama. Salahnya tokoh-tokoh Islam kurang berjuang dan kurang turun kepada masyarakat dan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari itu kita kelak bertanggung jawab di hadapan Allah. Di saat kita jalan di pinggir jalan, ada orang berperilakunya tidak baik, kita diam. Kita turun nasihati baik-baik dengan lemah lembut, dengan cara yang baik. Ini baru umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari itu saya terus berjuang. Saya masuk ke tempat-tempat pemuda nongkrong, biasanya di kafe. Saya ajak pemuda-pemuda, ayo Mas, ayo kita ngafe. Kita pesan minuman. Maksudnya jus, bukan minuman keras. Saya pesan dengan teman-teman minuman apa? Jus. Akhirnya sebelum mereka mau minum, tunggu dulu Mas. Dari dulu kita tidak pernah meniru satu kali saja cara Rasulullah minum air. Ayo sekarang kita praktekkan bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminum air. Rasulullah minum air dengan cara pelan, menyedot air dan baca basmalah dan tidak bernafas di dalam gelas. Kenapa? Efeknya ke lambung. Secara kedokteran, kalau kita meniru cara Rasulullah, gaya hidup Rasulullah, insya Allah kita tidak akan sakit, merasakan sakit kecuali kita mau meninggal. Maka dari itu Mas, kita praktekkan. Mungkin cara kita diterima oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kelak kita dianggap sebagai umatnya Rasulullah dan kita bisa cinta kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya saya terus berjuang masuk ke pemuda-pemuda. Akhirnya kenapa? Alhamdulillah sekarang di Pamekasan saya tidak melarang, silahkan Anda gaul, silahkan warnai rambutmu, tapi jangan lupa sholat, jangan lupa etika. Sekarang krisis etika. Dulu kalau kita bertemu dengan guru, senakal apapun muridnya, murid itu mencium tangan guru. Sekarang tidak mau, bahkan kalau guru nyubit dilaporkan ke polisi. Di mana adabnya? Wahai pemuda-pemudi, kalau Anda ingin dimuliakan, Anda harus memuliakan. Man khadam khudim. Kalau Anda ingin terhormat, Anda harus menghormat kepada gurunya. Sekarang dosen dilecehkan. Sekarang guru SD, guru SMK, guru SMP, apalagi guru agama, semuanya tidak dihormati. Jalan di depan orang yang lebih sesepuh, seakan-akan tidak apa-apa, tidak ada tata krama. Ayo, silahkan pemuda, kalian boleh gaul. Makanya saya tidak heran kalau misalnya ada orang yang pakai gamis, ada orang yang pakai sarung masuk ke masjid sholat. Saya tidak heran karena sudah santri, belajar agama. Tapi saya lebih takjub, ada pemuda yang pakaiannya gaul masuk ke masjid sholat 5 waktu. Masya Allah, mereka adalah umatnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin hadirat rahimakumullah, kita dihiasi dengan akhlak yang baik dan kita dikirim Nabi, utusan Rasulullah mempunyai akhlak yang baik. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Firman Allah, sesungguhnya Muhammad engkau mempunyai budi pekerti yang baik. Bahkan Rasulullah menyempurnakan akhlak yang baik. Akhlak yang sudah baik disempurnakan oleh baginda Nabi Muhammad. Tidak cukup itu, Rasulullah itu pemaaf, Rasulullah itu murah senyum, Rasulullah itu santun, Rasulullah itu rendah hati. Coba kita praktekkan keseharian kita, rendah hati kepada semua manusia, bahkan semua makhluk yang ada di bumi ini. Insya Allah kita tenang. Coba kita murah senyum. Banyak orang yang berangkat ke masjid
Banyak orang yang berangkat ngaji tapi dengan tetangganya ndak akur, tapi dengan familinya ndak akur. Dia bukan menasihati di saat familinya salah, tapi dia berghibah, tapi dia melecehkan. Ingat kata Ibnul Qayyim, man aba ala akhihi bidzambin lam yamut hatta yaf'alahu. Barang siapa yang mencela saudaranya karena berbuat perilaku yang tidak baik, maka orang tersebut tidak akan meninggal kecuali berperilaku yang sama. Karma tidak jauh. Maka dari itu kalau ada yang salah, ayo kita hampiri, nasihati dengan baik. Justru kita memberi kasih sayang, kita memberi senyuman. Jangan sampai kita seakan-akan sok suci, saya yang masuk surga sendiri, yang lain insya Allah punya kunci neraka. Kunci surga cuma saya yang punya, dengan golongan saya, dengan grup saya, dengan orang kecintaan saya. Tidak, kita tidak tahu. Makanya ada sebagian kalimat Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, kun indallahi khairan nas. Jadilah engkau di hadapan Allah sebaik-baiknya manusia. Wa kun indan nafs syarran nas, dan jadilah engkau menurut engkau sendiri di saat kita menilai diri kita sendiri, jadilah orang yang paling buruk. Wa kun indan nas rajulan minan nas, dan jadilah Anda di saat berkumpul sesama umat muslimin, Anda harus sadar bahwa Anda itu sebagian dari mereka. Jangan menyombongkan diri. Sekarang banyak, bahkan santri masuk ke pondok pesantren, keluar dari pondok pesantren, dipakai pakaiannya seakan-akan dia yang paling suci. Tidak. Inna akramakum indallahi atqakum. Maka dari itu yang patut kita jaga, yang perlu kita jaga, yang penting kita jaga adalah hati kita. Kalau hati kita bersih, baik, sering menyebut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sering bersolawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, insyaallah hidup kita tenang. Kalau hati kita baik, semua perilaku kita baik. Cara memperbaiki hati kita yaitu kita kembali kepada Allah. Perbaikilah solat. Kalau rezeki Anda tidak lancar, kalau urusan Anda tidak lancar, kalau sama istri sering ribut, sama suami sering ribut, sama anak sering ribut, dan lain-lain, ada urusan tidak lancar, solatmu masih belum benar. Perbaiki solatnya. Kalau solat baik, semua perilaku kita baik. Maka dari itu para hadirin hadirat rahimakumullah, yang terakhir, ayo kita pemuda-pemudi khususnya, karena apa? Rijalul ghad syubanul yaum rijalul ghad. Pemuda hari ini adalah pemuda masa depan. Pemuda masa depan. Mohon maaf, ini yang sudah tua-tua mohon maaf, yang sudah sepuh mungkin besok, lusa, sebulan, 2 bulan, 1 tahun, 2 tahun lagi. Secara akal bisa dikira, tapi ingat kata orang Madura, sekeker banyakan pawang udah. Yang banyak berjatuhan itu apa? Mangga yang masih muda. Jadi hati-hati. Maka dari itu, ayo kita kompak selalu bersolawat, hadir ke majelis beliau, apalagi ini turunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita perlu mencari sanad yang muttasil kepada baginda Nabi Muhammad. Makanya kita cari guru yang baik, yang mempunyai sanad yang muttasil, yang menyambung kepada baginda Nabi Muhammad, sehingga insya Allah kelak Rasulullah memanggil santrinya, datang sahabat, sahabat memanggil santrinya, datang tabi'in, tabi'in memanggil santrinya, datang tabi'it tabi'in, tabi'it tabi'in memanggil santrinya, datang ulama terus memanggil santrinya. Insya Allah kita semua ikut dipanggil oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya yang terakhir, sangat terakhir, saya ingin memberikan sesuatu hadiah dari Madura. Hadiah untuk semuanya, bukan hadiah uang. Tapi saya dulu mendapatkan ijazah dari guru saya, Asy-Syaikh Mahlayan hafizahullah taala, guru saya sendiri di Mekah. Beliau asli Banjar, tapi belajar di Mekah mulai umur 9 tahun, akhirnya beliau mengajar di Madrasah Saulatiyah, memberikan saya ijazah yaitu solawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Membaca sallallahu ala Muhammad 100 kali, setelah 100 wa alih.
haknya sukun, wa alih satu kali. Barang siapa yang membaca sholawat ini dicintai banyak orang. Dicintai banyak orang, maksudnya bukan karena kita tidak dapat cewek akhirnya baca sholawat ini cari cewek, cari pacar, bukan. Bahkan sebaliknya nanti dicintai banyak orang dengan maksud kalau kita punya niat baik, insya Allah cepat direspon. Kalau kita punya bisnis, insya Allah lancar. Makanya setelah saya cari ada hadisnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man shalla alayya fi yaumin mi'ata marrah qadallahu lahu mi'ata hajah. Barang siapa yang bersolawat kepadaku, membaca solawat kepadaku dalam sehari 100 kali, maka Allah mengabulkan hajatnya dalam sehari 100 hajat. Sab'ina minha li akhiratih, 70% urusan ukhrawi. Mungkin saya belum istiqomah, akhirnya istiqomah. Mungkin istri belum baik, akhirnya jadi istri salihah. Mungkin anaknya tidak mau ngaji, akhirnya anaknya pintar ngaji. Mungkin mau masuk surga selamat dunia akhirat, insya Allah selamat dunia akhirat dengan barokahnya solawat ini. Wa thalathina minha lidunya, dan itu 30% untuk urusan duniawi. Mungkin punya bisnis belum lancar, insya Allah dilancarkan. Maka dari itu kita duduk berapa jam, kita bersolawat berapa jam di majlis ini, insya Allah hajatnya semuanya terkabul, amin. Maka dari itu saya memberikan ijazah ini, baca sallallahu ala Muhammad ajaztukum kama ajazani syaikhi Muhammad Mahlayan Muhammad Taha Arba'in hafidhahullahu ta'ala. Jawab saya terima. Syukron katsir, jazakumullah khairal jaza. Mohon maaf kepada para habaib, kepada para guru. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mugi-mugi berkah manfaat. Amin ya rabbal